Fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita pada kesempatan yang baik di hari ini jemaah dalam tafsir surat An-Nazi'at ya. Halaman 24 ya. Yuk San baca San. Asadis fil ayati isbatu isbatun bisifatil kalamillahi ta'ala isbatun bisifatil kalami lillahi isbatu bisifatil kalami lillahi ta'ala alama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala isnadahu rabbuhu bilwadi muqaddasi tuwa wan nada'u kalamun. Semuanya San. Yang keenam, dalam ayat-ayat tersebut ada penetapan disifat untuk sifat al-kalam bagi Allah. Allah bersifat apa? Allah bersifat berbicara, ya kan? Allah bersifat berbicara, berkalam, berfirman. Sesuai atau atas kaifiyah yang layak dengan keagungannya. Berdasarkan firman Allah, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Sini rabbuhu apa teman? Rabbuhu fa'il dari nada. Ingatlah ketika Rabbmu nadahu, Rabbnya menyeru Musa. Di mana? Di lembah yang suci. Apa namanya? Lembah Gua. Sini Rabbuhu apa? Rabbuhu adalah fa'il dari nada. Berarti Allah Ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala bersifat nada, bersifat memanggil. Apa manggil itu? Kalam, ya kan? Bersifat kalam, bersifat memanggil Musa alaihi assalam. Ya. Jadi waktu pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah tabaraka wa ta'ala, siapa yang bicara? Yang bicara tidak hanya Nabi Musa. Tidak hanya Nabi Musa bicara, berdoa kepada Allah, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga terjadi itu pembicaraan dari siapa jemaah? Dari Allah kepada Musa. Dari Allah kepada Musa alaihissalam, maka menunjukkan Allah ta'ala juga bersifat kalam, bersifat bicara kepada Nabi Musa alaihi assalam. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya.
dan Rabbu pasti fa'il. Rabbu pasti fa'il. Itu. Ini jawaban penting kita pahami karena di sana ada satu firqah yang menolak sifat Allah dengan kalam dengan dalih suatu ayat yang bisa mereka belokkan dengan ayat yang bisa mereka belokkan. Tapi kalau ayat ini idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua, ini tidak mungkin dibelokkan karena Rabbu pasti fa'il, ya kan? Nah, mereka yang membelokkannya itu hanya Musa yang bicara, Musa munajat, Allah tidak, gitu dong. Nah, itu mereka berdalil dengan ayat di surat Toha. Wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa taklima, gitu kan? Coba kau baca ayatnya, kamu cari ayatnya itu Toha, wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ketemu sama ayatnya? Wa kallamallahu Musa taklima, oleh mereka yang mengikuti mutasyabihat, wa kallamallahu, mereka baca wa kallamallaha, Allaha maf'ulun bi, terus Musanya walaupun di belakang fa'il, di Musa berkalam kepada Allah, itu kata mereka. Maunya apa? Maunya Allah tidak bersifat kalam. Ya, itu mungkin di otak-atik kalau dari ayat wa kallamallahu Musa taklima, ya kan? Mungkin, ya kan? Karena Musanya memang juga isim maksur kan? Isim maksur. Jadi rofaknya ya Musa, nasabnya ya Musa. Tapi beda halnya dengan yang di surat An-Nazi'at. Idnadahu rabbuhu, enggak mungkin rabba, ya kan? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Iya, karena maf'ul bihnya pasti dhamiru nasbin, hu pada nada, hu pada nada, hu itu dhamiru nasbin, dia pasti maf'ulun bi. Mau enggak mau Rabb harus fa'il, mau enggak mau Rabb adalah fa'il. Jadi mau enggak mau Rabb pasti bersifat nada. Pasti Rabb bersifat memanggil Musa, berarti kalam terjadi dari kedua belah pihak, berarti Allah Ta'ala bersifat kalam. Nah, jemaah itu diingatkan. Jadi fil ayati isbatun li sifatil kalami lillahi rabbil alamin, sifat kalam bagi Allah ditetapkan sesuai ala ma yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya? Ya, Allah berkalam, kalamnya Allah kalam yang sempurna, bukan seperti kalamnya makhluk. Loh, kok kayak makhluk bicara? Bukan begitu. Bukan seperti makhluk, bicaranya beda dengan bicaranya makhluk. Kalau bicaranya makhluk apa jemaah? Satu, bahasanya terbatas, ya kan? Yang kedua, bicaranya makhluk itu suara didengarkan oleh yang jauh tak sejelas ketika didengarkan oleh yang dekat. Itu kalau bicaranya makhluk. Jadi kalau dia Ta'ala didengarkan oleh yang jauh sebagaimana didengarkan oleh yang dekat. Terus sebagaimana dalam hadis yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba.
didengarkan oleh orang yang di kejauhan seperti didengarkan oleh orang yang di dekat. Itu sempurnanya kalamullah, ya kan itu. Kalau kalamnya manusia enggak sempurna. Didengarkan oleh orang yang di jauh tak seberapa jelas, samar-samar, tak seperti yang kecuali didengar oleh orang yang di dekat, ya toh, gitu, beda. Kalau dia Ta'ala enggak. Dia Ta'ala yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Coba ayat hadisnya dicari coba. Yasma'uhu man ba'uda itu. Yasma'uhu man ba'uda. Saya baca di fikih Asmaul Husna, cuman di Abdul Fahad jadi lewat siapa itu ya? Yasma'uhu man ba'uda. Ya ini hadisnya nih. Isnadul Hasan. Saya oper ke antum ngoperin bagikan hadis. Enggak ada. Ya, bagikan hadisnya nggak ada pilihan. Ini bunyinya sama. Yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Ana al-maliku, ana ad-dayyan. Bisaubin yasma'uhu. Ini ketemu nih. Ini ketemu, saya oper ke antum ya. Nanti antum buka hadisnya, nanti ketemu Arabnya nanti seperti itu. Ya. Ya, sama berbahagia rahimani wa rahimakumullah.
Itu ya. Oh, itu yasma'uhu min kurbin. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Kalau di yang ketemu yang di program Arab, yang di semua nggak ketemu. Kalau di program Arab ketemu, di program Arab. Ini yang di program Arab. Ini aja kan, yang Arab aja. Laisa ma'ahum syai'un summa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Ana al-maliku ana ad-dayyan. Ya. Jadi manusia dikumpulkan tidak membawa apa-apa. Terus dia Ta'ala memanggil mereka dengan suara yang didengarkan oleh orang yang jauh seperti didengarkan oleh orang yang dekat. Apa suaranya? Ana al-maliku, ana ad-dayyanu gitu. Ya. Itu yang berbahagia ya, rahimani wa rahimani. Intinya apa? Penetapan sifat al-kalam. Ya, penetapan sifat al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengimani Dia Ta'ala bersifat kalam sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Yuk terus lanjut. Siapa sekarang? Asabiu. Innaman wahabahullahu akhlak wa tafkira wal qudrata ala ta'amuli yatta'ibu bil hawadisi wa yahsha min awaqibil umuri wa fiha halaki fir'auna ibratun liman yaksha. Ya betul. Semuanya oke. Ketika Sesungguhnya siapa yang orang yang Allah kasih kepada akal dan pikiran dan kemampuan untuk merenungkan, kemampuan memperhatikan, kemampuan merenungkan, memperhatikan, atas enggak, kemampuan memperhatikan itu kan al-qudrah ala ta'ala, kemampuan memperhatikan. Atas apa lagi? Al-qudrata ala ta'amul itu kemampuan memperhatikan. Itu aja, kemampuan atas memperhatikan. Itu pokoknya enak. Dia kemampuan memperhatikan itu enak aja, kemampuan memperhatikan itu aja. Iya toh? Mengambil pelajaran adalah ya ta'idu itu khobar toh, adalah mengambil pelajaran dengan kejadian ya, dengan berbagai peristiwa dan takut dari akibat-akibat yang akibat itu perkara itu. Dan dalam kasus binasanya Fir'aun menjadi
ada pelajaran bagi siapa yang takut. Ya, bagi orang yang mempunyai sifat apa? Yakhsha kepada apa? Yakhsha kepada min awaqibil umur, ya kan? Khasyah kepada awaqibil umur dong, gitu ya, sama itu ya. Yang terakhir yang ke-7, manusia secara umum apa jemaah diberi oleh Allah jemaah akal, terus pikiran, terus kemampuan untuk berpikir, ya kan? Itu memang kelebihan yang ada pada manusia yang tidak ada pada hewan, ya. Jadi manusia dilebihkan oleh Allah Ta'ala dengan apa jemaah? Al-aqlu wa tafkiru wal qudratu ala at-ta'ammul, akal, pikiran dan kemampuan merenungkan. Itu adalah sifat manusia. Dan manusia diberi oleh Allah itu. Dan orang yang Allah kasih itu semestinya apa? Adalah yattaidu, adalah mengambil pelajaran, ya kan? Mengambil mauidhah, yattaidu, mengambil mauidhah, mengambil pelajaran dengan berbagai peristiwa-peristiwa, dan dia mempunyai rasa takut kepada apa? Kepada akibat-akibatnya. Termasuk perkara yang hendak diambil ibrah dan punya rasa khawatir apa jemaah? Ibrah dari peristiwa yang terjadi pada Fir'aun, ya kan? Ibrah dengan peristiwa yang terjadi pada Fir'aun, itu ada ibrah bagi siapa-siapa yang takut, ya kan, punya rasa takut akibat perkara. Itu begitu jemaah. Oh iya, semestinya dia bisa mengambil pelajaran. Fir'aun yang demikian kuat ternyata juga akhirnya apa? Binasa, ya kan? Itu binasa. Kenapa? Ya, karena teorinya nggak mungkin binasa, kekuatannya hebat kan begitu. Tapi memang karena ada Tuhan, ya kan, ada Tuhan yang bertindak, ya kan? Tuhan yang bertindak. Kalau yang bertindak Tuhan ya mudah membinasakan hambanya, walaupun dengan sebab hanya Musa lari, mudah, karena Tuhannya bisa membuat gunung bisa membuat gunung air. Tuhannya bisa membuat gunung air. Coba kamu baca ayatnya gunung air, baca ayatnya di Al-Quran. Biar kamu mantap itu loh, biar ngerti. Itu ada ayatnya itu gunung air. Baca ayatnya gunung air. Surat Asy-Syu'ara 63. Asy-Syu'ara 63. Nah, Asy-Syu'ara 63 untuk baca. Yuk, siapa yang baca sama? Semuanya Pak. Lalu kami memanggil kepada Musa, pukul laut itu dengan Tuhan. Maka terbelah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Iya. Itu jemaah. Jadi lautannya menjadi gunung yang besar. Gunung apa?
Ya gunung air waktu itu nggak oke kan? Ya gunung air. Nah itu kuasa dia Ta'ala. Dia Ta'ala menciptakan laut ya dia Ta'ala yang kuasa mengatur laut, juga kuasa yang merevisi hukumnya air kan itu. Dia kata mudah baginya gitu. Sebagaimana mudah baginya menciptakan ular dari tongkat kan gitu. Mudah, bahkan tanpa tongkat pun sebetulnya bisa. Itu cuman sebab aja dong. Sebab aja juga begitu. Jadi gunung air selamatlah Nabi Musa dan umatnya dan ikutnya. Kalau Fir'aun binasa. Itu kan ya nggak nalar, gimana bisa? Itu ya kuasanya. Ya semuanya juga kita nggak nalar. Jangan mikir gunung air. Mikir aja penciptaan kita ora nalar itu. Ki nalar kayak wong saka manis. Nalar iki. Ya ora nalar, ya ora iso nalar. Memang kuasanya Allah kan gitu. Kuwi ora bener kuwi fiktif, ora masuk nalar. Saiki penciptaan dirimu aja nalar enggak. Lho ora dodo-dodo ora mikir sing lah itu kan dulu kamu dihapus, siapa sih ngapusin? Enggak, sekarang gini aja lah. Kamu nalar enggak? Diciptakan dari mana? Ya kan enggak, tapi fakta enggak. Kan gitu, percayalah kan gitu. Itu dia Ta'ala yang berbuat kok. Mudah baginya, kun fayakun selesai kok. Gimana kok? Katakan enggak mungkin. Ya, kun fayakun jadi, maha sempurnanya dia Ta'ala, ilmu dan kemampuannya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian dia difirmankan fa'auhayna ila Musa anidrib bi asokal bahran falaqat fakana kullu firqin kattaudil abim. Ya, gitu sama. Ya, jadi itu ada ibroh ya kan, ada ibroh bahwasanya orang yang menentang Allah dan Rasul pasti ujung akhirnya binasa. Ya kan, pasti ujung akhirnya binasa, dibinasakan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Bisa mah ya, mungkin cukup. Terus lanjut kemana sama 27 ya. Dia dibaca lanjutnya Ki Ihsan. Mukadimah dulu. Wa khaliquhum awwala marratin. Ila turabin aw idhamin i'adatu fa'il hadal asghari
Ya cukup. Terjemahnya no. Siapa terjemah ya? Apa kata gue? Coba ya semakin. Orang-orang musyrik tidak mengingkari bahwasannya Allah adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta mereka yang pertama kali Pencipta mereka dari pertama kali. Jadi gak ada apa-apa. dari sampai dan pesantren tersebut mereka mengklaim bahwasanya mereka apabila mati tidak diberikan jika Sebab apabila sebab sebab mereka sungguh-sungguh telah berubah sebab mereka berubah menjadi tanah atau tulang-tulang yang hancur, maka datanglah dalam keadaan bantahan maka datang bantahan dalam keadaan membungkam. dalam keadaan membuat mereka diam Ya betul. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan besarnya langit dan bumi bersama kebesarannya besarnya tidak akan lemah tidak akan lemah mengulangi menghidupkan makhluk yang kecil ini, dan perkara itu adalah ringan bagi Allah, mudah bagi dia, ringan bagi dia. ringan bagi dia. Dan di dalam kandungan Ya. Ini mukadimahnya ya. Ini mukadimahnya jamaah tahapan lebih lanjut. Jadi yang pertama sudah diterangkan berbagai bukti sehingga orang-orang musyrik sudah bisa menerima bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Juga bisa menerima bahwa Allah yang menciptakan mereka dari awal tanpa ada bahan apa-apa. Tapi walaupun begitu ternyata mereka masih bisa kena syubhat. Apa itu? Mereka mengatakan berhubung kalau mati dimakan tanah, mati dimakan tanah hingga menjadi tanah tinggal tulang yang hancur, mereka meyakini tidak bisa dihidupkan kembali, tidak jadi dihidupkan kembali. Itu. Nah, maka ini ayat yang ke-27 dan seterusnya itu membantah mereka. Bantah mereka hingga mereka ya tidak punya lagi jawaban. Ya, mudah bagi Dia Ta'ala gitu. Sebab apa? Dia Ta'ala menciptakan langit dan bumi bersama ukuran yang sangat besar, itu tidak lemah baginya mengulanginya lagi, menghidupkan manusia yang kecil. Bahkan perkara ini, perkara apa? Menghidupkan manusia kembali adalah hayyin, adalah ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara makna-makna ayat yang akan datang. Itu sama. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "A'antum asyaddu khalqan amis sama." A'antum asyaddu khalqan amis sama. Khalqan kenapa nasok itu kaki?
Aantum asyaddu khalqan amis sama. Khalqan kenapa nasab? Alwan. Khalqan kenapa nasab? Yong. Yuk siapa yang jawab? Khalqan kenapa nasab? Tamyiz. Tuh, tamyiz. Khalqan nasab sebagai apa jamaah? Tamyiz. Tamyiz. Khalqan nasab sebagai tamyiz. Sehingga maknanya akhalqukum. Apa sama? Akhalqukum asyaddu am khalqus sama. Itu apakah penciptaan kalian lebih asyaddu, lebih berat, lebih susah, ataukah penciptaan langit itu? Mana yang lebih susah, mana yang lebih berat, mana yang lebih sulit? Penciptaan manusia, penciptaan langit? Jawab penciptaan langit. Penciptaan langit karena dia adalah besar, tinggi, ya kan? Lebih besar. Atau di Al-Quran disebutkan dalam satu ayat, la khalqus sama wati wal arabi akbaru min khalqin nas. Ya, coba cari jamaah ayatnya. Dari ayatnya coba. Sungguh-sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Surat Ghafir ayat 57. Surat Ghafir ayat 57. Ya, itu memang ya jamaah keimanan ya yang kita bangun. Itu keimanan kita bangun. Di situ jamaah, di situ Allah memberikan berita sesuai hal yang gampang diterima oleh akal. Ya. Bahwasanya penciptaan langit itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, manusia dibandingkan langit ya sangat jauh sekali, ya kan? Sangat jauh sekali gitu. Sangat jauh sekali kan gitu. Namun demikian faktanya apa? Apa faktanya? Faktanya bana. Apa faktanya mah? Banaha, faktanya dia Ta'ala menegakkan, mendirikan langit, padahal penciptaan jauh lebih besar, lebih sulit, tapi faktanya dia Ta'ala banaha, ya kan? Mendirikannya, faktanya begitu, ya kan? Faktanya dia Ta'ala banaha. Banaha apa bana? Bana ya beni, ya kan? Bana ya beni, dia Ta'ala mendirikannya, membangunnya, membangunlah langit. Walaupun penciptaannya sangat besar, ya kan?
sangat besar dibandingkan manusia. Allah ciptakan gitu. Nah itu yang hendaknya manusia perhatikan itu untuk agar orang ngerti mudah bagi Dia Ta'ala menghidupkan manusia kembali setelah sewaktu-waktu manusia meninggal dunia. Nah gitu sama. Ya, untuk itu kan, untuk bukti itu gitu, untuk bukti itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, walakin aksaron nasi layak lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Akhirnya apa? Mereka tidak mengambil pelajaran. Di kita kalau orang yang tahu alhamdulillah kan, seorang yang ngerti nggak kena syubhat ya kan, nggak kena syubhat ya. Orang kalau kena syubhat itu ya naudzubillah ya kan itu. Bagaimana bisa tidak percaya itu langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah mana banaha jamaah? Mana banaha? Sayyadaha aliyatan. Sayyadaha aliyatan. Itu makna apa jamaah? Makna banaha. Itu banaha sayyada. Dia Ta'ala sayyada menegakkan ya kalau bahasanya bangunan ya menkonstruksi ya gitu kan, bikin konstruksi lah langit ya kan, bikin konstruksi langit gitu. Dan terjadi ya kan, terjadi di konstruksi itu langit sebagai bangunan yang sangat tinggi ya kan, itu konstruksi langit. Ya seperti ini yang memang ya harus kita pelajari, ini harus kita kaji, ini harus kita ungkap, ini yang kita ungkit. Kenapa? Ya karena memang Dia Ta'ala yang mengungkitnya gitu kan. Kita mesti mengikuti Dia Ta'ala. Ini harus kita ungkap ya kan gitu. Jadi tentunya langit itu diciptakan ya kan. Langit diciptakan. Langit tidak mungkin ada tanpa diciptakan. Langit tidak mungkin ada tanpa diciptakan. Mungkin enggak itu langit tanpa diciptakan? Enggak mungkin. Nyoba mbantah ngono lho, mungkin enggak langit itu? Kenapa enggak mungkin tanpa diciptakan? Kenapa adanya langit tidak mungkin tanpa diciptakan? Mungkin berarti ya. Mungkin enggak? Kenapa enggak mungkin? Kenapa enggak mungkin? Mungkin enggak adanya manusia tanpa diciptakan? Kenapa enggak mungkin? Gak ada sebabnya gimana? Main akal coba gitu loh, main akal. Main logika matematika. Logika matematika gitu loh, logikanya. Main logika.
Ya, yang pertama semua yang ada diciptakan. Ya kan? Gitu. Yang kedua, ya langit boleh, manusia boleh, ya toh, manusia dengan segenap keteraturannya itu tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Karena apa yang ada dengan sendirinya itu tidaklah di dalam keteraturan dalam internnya dan keterkaitan dengan selainnya, gitu kan? Kan gitu, itu apa yang ada dengan sendirinya tidak dalam keteraturan dalam internnya dan tidaklah dalam keteraturan keterikatan dengan selainnya. Sementara semua yang ada di alam semesta, langit, bulan, bintang, matahari, bumi, udara, manusia, itu masing-masing internnya dalam keteraturan yang sangat rapi dan dengan sesamanya dalam keterkaitan yang sangat erat. Itu dalam keterkaitan satu sama lain yang sangat erat. Manusia sangat terkait dengan matahari, ya kan? Sangat terkait dengan matahari. Bumi sangat terkait dengan langit, kan itu kan, sangat keterkaitan sekali, hubungan yang sangat erat, ya kan? Nah, itu jelas menolak keberadaannya masing-masing ada dengan sendirinya. Itu loh, pakai bukti gitu. Hah? Susah itu ya. Gampang banget gitu. Gampang kan? Begitu itu gampang aja gitu kan, gampang. Karena itu juga kan di Al-Qur'an ada am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu banyak gitu, itu juga begitu di Al-Qur'an, surah At-Tur kan, surah At-Tur. Itu Allah berfirman demikian kan. Itu yang dipahamkan, ya kan? Itu dipahamkan sama dipahami itu. Ya. Ini udah mau langsung, ini udah berapa lagi? Kalau saya sih bebas lagi, oke. Antumnya lagi siap enggak? Enggak berat. Udah apa lagi? Ya lagi ayo. Nah udah ya wis. Yang jawab ini yang paling jauh, Yudi. Piye Yud? Yudi siap. Yudi malah piye ngono takone. Udah ya Yudi, jamanya dulu. Sampai sini jamaah. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.